Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meini Surajaning Tias, mahasiswa jurusan PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Mata kuliah keterampilan berbahasa dengan dosen pengampu Bapak Dinding Ridwanuddin MPD. Hai semuanya. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya dalam kehidupan di dunia ini bukan hanya terdapat manusia, melainkan terdapat makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Lalu apa yang menjadi pembeda di antara manusia dengan makhluk hidup lainnya? Perbedaan tersebut tampak jelas sebenarnya karena manusia memiliki dua keterampilan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan dalam berpikir. Manusia berpikir menggunakan akal dan akal tersebut dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan yang kedua adalah keterampilan dalam berbahasa, di mana keterampilan tersebut mencakup 4 aspek. Yang pertama keterampilan menyimak, yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan menulis, dan yang keempat adalah keterampilan membaca. Keempat keterampilan tersebut dapat dimiliki oleh siapapun untuk menciptakan konteks yang tepat dalam pertukaran suatu informasi. Keempat keterampilan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah keterampilan berbahasa yang aktif, dan yang kedua adalah keterampilan berbahasa yang pasif. Keterampilan berbahasa yang aktif ini adalah keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk menyampaikan suatu informasi, yang termasuk ke dalam keterampilan berbahasa aktif, yaitu keterampilan menulis dan keterampilan berbicara. Yang kedua adalah keterampilan berbahasa pasif, di mana seseorang tidak menyampaikan informasi, melainkan ia mendapatkan suatu informasi. Yang termasuk ke dalam keterampilan ini adalah keterampilan membaca dan keterampilan menyimak. Sebenarnya terdapat banyak sekali pendapat ahli yang mana mengemukakan mengenai keterampilan dalam berbahasa. Salah satu yang saya ambil atau yang saya kutip yaitu menurut Tarigan, yang dapat saya simpulkan bahwasannya keterampilan menyimak adalah awal dari segala bentuk keterampilan dalam berbahasa. Keterampilan menyimak ini menggunakan alat indera pendengaran, di mana ketika seseorang menyimak suatu informasi, maka keterampilan yang lain itu dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Saya ambil contoh, misalkan seorang bayi yang sama sekali belum dapat berbicara, maka lambat laun dia akan dapat berbicara karena adanya keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak yang dimiliki oleh seorang bayi terbagi menjadi dua, yaitu menyimak secara langsung maupun menyimak secara tidak langsung. Menyimak yang secara langsung ialah di mana orang sekitarnya atau orang tuanya mengajak bayi itu berkomunikasi. Sedangkan keterampilan menyimak yang tidak langsung, di mana ketika ada orang sekitarnya sedang berkomunikasi, maka bayi tersebut mendengarkan. Lambat laun, kata demi kata hingga menyusun kalimat dapat dikuasai oleh bayi tersebut sehingga bayi tersebut dapat berbicara. Kata atau kalimat yang dia miliki itu sesuai dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana mereka memberi stimulus kepada bayi tersebut. Setelah mereka dapat berbicara, maka bayi tersebut atau anak tersebut dapat menuangkan dalam bentuk tulisan yang sebelumnya diperkenalkan bentuk-bentuk abjad hingga menyusun suatu kata, sampai akhirnya anak tersebut dapat membentuk suatu kalimat dalam bentuk tulisan. Nah, ketika seorang anak dapat menulis suatu kata atau kalimat, maka dapat dipastikan anak tersebut memiliki keterampilan membaca. Mengapa demikian? Karena antara keterampilan menulis dan keterampilan membaca itu tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang sudah mengenal abjad, bahkan sudah dapat menyusun kata dengan abjad tersebut hingga menyusun kalimat, maka orang tersebut sudah dipastikan sudah dapat membaca. Itu. Jadi, keempat keterampilan ini sangat berpengaruh dan sangat berfungsi bagi kehidupan manusia, yang mana tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan keterampilan menyimak adalah akar dari ketiga keterampilan lainnya. Kemudian dapat disimpulkan bahwasannya keempat keterampilan ini perlu diasah guna meningkatkan kepercayaan diri pada seseorang ketika berkomunikasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.